Udah siap? Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik. Masih pada semangat nggak nih sambil puasa? Semangat Pak. Semoga semangat ya. Semoga menjadi amal ibadah yang lebih ya untuk kita semua. Amin. Yuk, Kak Ema silakan pimpin doa terlebih dahulu nih sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Baik, makasih ya KM. Ya, bagus ya anak-anak. Sebelum kita memulaikan kegiatan apapun itu, hendaknya dipimpin oleh doa. Terima kasih ya KM. Ya. Ngomong-ngomong sini hadir semua nggak nih? Hadir, Pak. Hadir ya? Semuanya, Pak. Hadir kayaknya, Pak. Kalau Hanifan mah hadir gitu, yang lain. Oke, siap Hanifan. Saya kirim ya presensi absennya. Jangan lupa diisi dan jangan dikirim ke teman-teman yang nggak hadir ya. Baik Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Mantap, Bapak. Baik. Ngomong-ngomong, ada yang masih ingat nggak nih pembelajaran minggu kemarin? Saya, Pak. Ya, gimana Mira? Minggu kemarin itu kita membahas mengenai bagaimana memaknai kebangkitan nasional 1908, Pak. Ya, betul sekali Mira ya. Kita minggu yang lalu itu mempelajari bagaimana memaknai kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, di dalam kebangkitan nasional itu sendiri terdapat nilai-nilai yang terkandung. Ada yang tahu nggak nilai apa aja? Saya Pak. Ya Nurul, gimana Nurul? Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam memaknai kebangkitan nasional itu ada 4, Pak. Yang pertama nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai demokrasi, dan nilai ketaatan hukum, Pak. Ya, betul ya Nurul ya. Ada 4. Yang pertama nilai. Nah, berbicara mengenai kebangkitan nasional, ada yang tahu nggak nih makna kebangkitan nasional itu sendiri apa sih? Nih, saya, Pak. Ya, gimana nih, Pan? Tapi sebelumnya mohon maaf ya, Pak, tidak menyalakan kamera karena sinyal di sini sedang tidak kondusif itu ya, Pak ya. Ya, silakan. Kebangkitan nasional itu di mana masyarakat Indonesia bersatu untuk memberontak penjajah demi mencapai kemerdekaan. Ya, betul ya. Nenek, Hanifan. Jadi kebangkitan nasional itu adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan ya. Kesatuan dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Masa kebangkitan nasional juga salah satunya ditandai dengan berdirinya, ada yang masih ingat nggak nih? Organisasi Budi Utomo dan Sumpah Pemuda ya. Budi Utomo merupakan organisasi nasional pertama di Indonesia yang dipelopori oleh Dr. Supomo. Nah, Bapak ingin bertanya kembali nih, siapa tokoh perintis kebangkitan nasional yang kalian ketahui? Saya tahu, Pak. Ya, silakan. Siapa Solin? Setahu saya teh Wahidin Sudirohusodo, Pak. Beliau itu seorang tokoh pencetus ide lahirnya Budi Utomo pada 1908. Beliau lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Melati, Sleman, Yogyakarta, dan wafat pada tanggal 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Melati, Sleman, Yogyakarta. Semasa hidupnya pada tahun 1995 bersama rekan-rekannya mendirikan surat kabar 2 bahasa Jawa dan Melayu Retno Dumilah di Yogyakarta. Paling segitu Pak, setahu saya Pak.
Wah, luar biasa sekali Solihin ya. Beri applause Alhamdulillah. untuk Solihin. Dari mulai tanggal lahirnya sampai wafatnya pun Solihin tahu ya. Luar Ya, biasa. terima kasih Pak. Nah, ada yang tahu lagi nggak nih? Selain Wahidin Sudirohusodo, Saya tahu Pak. ya siapa? Nen? Saya Hanifan Pak, bukan Nendi. Ih, Oh Bapak. iya, Hanifan. Oh, Aduh, lupa. astagfirullah. Mirip mukanya sama Nendi, jadi Mirip ya. tuker gitu. Oh ya. Aduh, lupa. Parah Bapak. Ya silakan. Iya, Pak, Hanifan. saya mengetahui Pak yang tokohnya itu Dr. Sutomo. Dr. Sutomo yang semula bernamanya tuh Subroto, kemudian berganti nama lagi Pak menjadi Sutomo. Dia lahir di Ngepe, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Pada waktu belajar di Stopia atau sekolah dokter, dia sering bertukar pikiran Pak, atau dia sering session gitu ya bersama pelajar-pelajar lainnya tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda ini Pak, yang menyengsarakan bumi pertiwi gitu Pak, yang saya tahu. Baik, luar biasa ya Hanifan ya, sampai detail mengenai tokoh-tokohnya, itu mengenai tokoh yang kedua tadi Sutomo ya. Nah, kebangkitan nasional sendiri itu ditandai ada masanya. Yang pertama ada masa pra dari kolonialisme, yaitu pada masa ini pada akhir abad ke-15 terjadi krisis ekonomi yang melanda Eropa sebagai akibat peperangan yang berkepanjangan. Pada masa itu, teknologi pelayaran berkembang dengan pesat sehingga negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi ke berbagai belahan dunia, tidak terkecuali ke Indonesia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka singgahi. Nah, sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa tersebut, khususnya ke wilayah Nusantara pada abad ke-16, bangsa Indonesia telah mengadakan perlawanan. Perlawanan dimulai ketika Portugis baru menduduki Malaka atau wilayah Malaysia pada saat ini. Keberadaan Portugis sendiri di Malaka telah menghancurkan sistem perdagangan bangsa Indonesia. Awalnya dimulai penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC atau Kongsi Dagang. Nah, sejak VOC itu berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Nah, pada waktu itu pun penderitaan rakyat Indonesia bisa dibilang terjadi di berbagai segi kehidupan, di berbagai daerah, dan juga melakukan tindakan atau melaksanakan politik divide et impera atau adu domba ya. Jadi sesama rakyat Indonesia itu saling diadu domba di dalam bentuk kerajaan-kerajaan itu sendiri. Nah, politik adu domba ini makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan di masyarakat, khususnya di Nusantara pada waktu itu. Nah, masyarakat Indonesia semakin menderita ketika Dendles berkuasa. Upaya kerja paksa atau yang sering kita kenal Rodi guna membangun jalan sepanjang jalan Pulau Jawa, yaitu dari Anyar sampai Panarukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Nah, penderitaan ini pun berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan sistem kulturstil atau tanam paksa, yang mana pada sistem ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Nah, sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat Indonesia menanami sebagian dari sawah atau lahannya atau ladangnya yang ditemukan oleh pemerintah, dan hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Nah, pada tanam paksa ini sendiri sehingga menyebabkan rakyat Indonesia itu diperas, bukan hanya tenaga, melainkan kekayaan, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain,
ya kolonial itu malah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia secara cuma-cuma gitu. Membangun Belanda dengan menjadi negara yang kaya di Eropa sana. Penderitaan bangsa Indonesia membutuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajahan dipimpin ulama atau kaum-kaum bangsawan. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia. Seperti contohnya dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng, dan juga perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir secara pusat atau modern seperti saat ini. Nah, penderitaan bangsa Indonesia itu menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van de Venter. Edward Douwes Dekker ini terkenal dengan nama Mautaluti, yaitu menulis buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana rakyat Lebak di Banten sana akibat penjajahan Belanda. Mr. van der Venter mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis dengan 3 program unggulannya, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda juga menerapkan politik balas budi tersebut. Nah, politik balas budi ini bukan hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia saja, melainkan untuk kepentingan pemerintahan Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan, perkebunan milik Belanda, dan juga pembangunan sekolah edukasi ini bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat yang terdidik, mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa yang saat ini sebenarnya sedang tertindas atau terjajah, miskin, dan juga melarat. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan ini, akan penjajahan, selanjutnya menjadi tokoh-tokoh lah pada kebangkitan nasional itu sendiri. Nah, ada anak-anak, Bapak tadi sudah menjelaskan beberapa materi tentang arti penting kebangkitan nasional. Sekarang kalian harus memperhatikan ya video yang tentang perjuangan kebangkitan nasional ini untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam video tersebut. Nah, sebelum Bapak masuk ke video, Bapak ingin membagikan kelompok agar nanti kalian berdiskusi, hasilnya bisa dilakukan atau dibahas di kelas. Oke, kelompok yang pertama itu ada Haikal ya. Haikal. Ya, Pak. Haikal bersama Nurul Zulfah. Terus ada Solihin dengan Hanipan. Terus ada Mira sama Nendi ya. Oke, baik. Untuk linknya bisa kalian lihat dan bisa kalian tonton ya. Dr. Wahidin adalah seorang tokoh cendekiawan lulusan sekolah dasar dokter Jawa bernama Stovia yang sangat peduli atas nasib bangsa. Oke, baik. Setelah kalian menonton video tersebut, coba kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, lalu nanti dipaparkan ya. Bapak kasih waktu 15 menit. Baik, Pak. Oke, Pak, siap. Baik, waktunya habis.
Ada yang mau mulai duluan kelompoknya? Saya Pak. Oke. Haikal deh, boleh. Ya Pak, terima kasih Pak. Menurut hasil kelompok kami, video tersebut mengandung makna bahwa kita harus menghargai pendapat satu sama lain. Walaupun salah satu teman diskusi dalam video tersebut memberikan pernyataan yang salah, tetapi teman-temannya meluruskan yang benar bahwa peringatan 17 Agustus merupakan suatu bentuk rasa bersyukur atas pengorbanan para pejuang. Itu Pak. Nah, betul ya tadi apa yang dikatakan oleh Haikal tadi. Selanjutnya dari kelompok 2 ada yang mau memaparkan hasil diskusinya? Ada Pak, saya Pak. Ya, mangga Solihin, gimana Solihin? Saya Pak. Jadi hasil diskusi menurut kelompok 2, video tersebut mengandung makna cinta tanah air, Pak. Karena dalam video tersebut mengajarkan kita harus bangga dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan dan pulau-pulau yang unik, gitu Pak. Nah, berarti harus cinta ya sama Indonesia ya. Solihin Ya, Pak. sendiri, perilakunya bagaimana nih? Bangga nggak jadi warga negara Indonesia? Kalau saya sendiri bangga sih Pak jadi warga negara Bangga ya? Indonesia. Bangga sekali Pak. Ya. Solihin lebih senang pakai produk Indonesia atau luar negeri nih? Kalau menurut ini ya Pak, kalau dilihat dari segi apa sih? Segi saya mah lebih ke Indonesia sih Pak, karena banyak gitu Pak produk Indonesia juga yang bagus-bagus gitu Pak. Mantap, Dibanding- keren lah ya. Dibanding Harus dibanding dilestarikan itu luar. ya. Ya Pak. Harus bangga pakai produk Indonesia. Contohnya ada kalau makanan Indomie Pak. Indomie kan terkenal. Itu Indomie sudah mendunia ya. Ya, mendunia sekali Pak. Sudah mendunia. Terus ada lagi Pak kalau misalnya misalnya nanti dari... usus buntu. Oh siap. Iya Pak, betul Pak. Usus Iya. buntu. Nah, masih ada nih satu kelompok lagi nih. Kelompok 3. Silakan Ya Pak, hasil diskusinya. Silakan bagaimana? izin melihat catatan ya Pak. Ya, silakan Mira. Menurut hasil diskusi kelompok kami, video tersebut itu mengandung makna perjuangan karena Indonesia merdeka itu karena adanya para pejuang yang rela berkorban lewat darah, keringat, dan juga air mata, Pak. Baik, luar biasa Mira. Bapak mau tanya ke Mira, kira-kira cara kita berjuang sebagai posisi di peserta didik atau siswa ini bagaimana ya? Belajar yang sungguh-sungguh, Pak, yang rajin. Biar berguna nanti buat bangsa dan negara kalau kita cerdas. Baik, betul sih. Terus kalau misalkan di hari Senin itu kita harus ngapain ya? Upacara, Pak. Upacara. Nah, ya upacara ini gunanya Puasa Senin Kemis Pak. Puasa Senin. Itu mau buat kesehatan ya Solihin ya. Kalau Senin Betul Kamis Pak. Buat nabung juga pahalanya Pak. ya gimana Solihin we. Nah, upacara hari Senin ini sebagai bentuk tindakan kita itu menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Nah, jadi kalau misalkan upacara jangan ke WC ya atau kemana, jadi harus ikut dengan hikmat. Ya, luar biasa pokoknya. Untuk materi pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Sudah Cukup. Pak. Oh, Sudah enggak ada. cukup. Cukup, Pak, cukup. Udah pada paham kali ya? Iya paham sekali Pak. Luar Paham biasa. sekali. Solihin mah percaya lah Mas Solihin, sejarahnya bagus. Baik, kalau begitu Bapak anggap kalian udah mengerti ya. Selanjutnya Bapak akan mengadakan kuisis sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kalian pada hari ini. Silakan bisa dibuka kuisisnya di link tersebut. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit pengerjaannya ya. Baik, Pak. Oke, baik anak-anak udah selesai belum nih ngerjain kuisisnya? Sudah, Pak.
Nah, gimana hasilnya? Gak usah dijawab lah ya, kalian sendiri yang tahu ya nanti hasilnya. Saya peringkat 1, Pak. Wah, keren Mira, berarti mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Oke, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin satu orang dong dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oh ya, silakan Nurul Zulfah. Gimana? Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang Kebangkitan Nasional yang merupakan gerakan awal masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kebangkitan Nasional ini ditandai oleh 2 peristiwa penting, yaitu berdirinya organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi nasional pertama Indonesia, dan juga peristiwa Sumpah Pemuda yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda yang kedua. Sekian, Pak. Baik, kesimpulan luar biasa sekali ya dari Nurul Zulfah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bapak harap kalian bisa memaknai Hari Kebangkitan Nasional dan juga mengamalkan perilaku-perilaku yang positif dan mencerminkan perjuangan dari semangat para pahlawan yang sudah susah payah memperjuangkan kemerdekaan ini. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, KM silakan untuk memimpin doa sebelum pulang. KM, Ya, Pak. masih ada? Belum pulang. Oh ya, silakan KM. Ya, Pak. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin lab duluan ya. Hati-hati Ya, pulangnya, Pak. Pak. Kan di rumah. Ah, Ignacio. Yeay, beres.